Halo, selamat sore rekan-rekan, instruktur, dan juga hiring partner. Kami dari tim BTS Chat App akan mempresentasikan tentang aplikasi yang sudah kami buat selama 5 hari ke belakang. BTS Chat App merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mensimulasikan chatting antara member BTS dengan penggemar BTS. Seperti yang kita tahu, BTS merupakan Asian boyband yang sudah sangat terkenal ke seluruh dunia dan memiliki belasan juta penggemar. Sehingga dengan semakin besarnya suatu idola, maka mereka akan semakin memiliki ruang yang terbatas untuk berinteraksi langsung dengan idolanya. Sehingga aplikasi ini hadir untuk memberikan kesempatan kepada para penggemar BTS agar dapat berinteraksi langsung secara virtual dengan setiap member BTS. Sebelum kami melanjutkan demo aplikasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Dia Lestia. Saya memiliki background chemical engineering, dan pada proyek kali ini saya berperan sebagai front-end developer yang bertanggung jawab atas konfigurasi antara Dialogflow dengan aplikasi, wiring antara klien dan server, dan juga styling di chatbox. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ronaldo, background saya S1 Teknik Telekomunikasi. Pada proyek kali ini, saya bertanggung jawab di bagian fungsi fitur login dan register, serta notifikasi pada bagian front-end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Pratama Rizka. Background saya adalah ilmu hukum dan di sini saya bertugas sebagai front-end developer. Tugas saya sebagai front-end developer adalah melakukan wiring dan juga styling pada beberapa page, yang diantaranya adalah landing page, home page, dan juga page dari profil member-member BTS. Perkenalkan, saya Ahmad Wahyu Pratama. Background saya geofisika. Di proyek kali ini saya bertugas untuk mengembangkan sistem server serta mengintegrasikan antara server dengan klien. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Yustanza Kurniawan. Background saya adalah teknik informatika. Di sini di proyek kali ini saya berperan sebagai back-end. Tugas saya adalah mengembangkan sistem server dan mendeploynya ke AWS. Terima kasih. Jadi sebelum didemokan, kita akan lakukan testing terlebih dahulu. Ya, di sini testingnya sudah keluar ya. Di sini untuk coveragenya sudah mencapai 90-an lebih. Di sini kita asumsikan bahwa aplikasi kami sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Yang berikut ini adalah diagram flow dari aplikasi kami. Dimulai dari user yang menginputkan text message melalui device mereka. Text message tersebut langsung dikirimkan ke Dialogflow untuk mendapatkan respon teks dari Dialogflow. Respon teks dari Dialogflow tersebut tidak akan kita langsung tampilkan di klien, tapi akan dikirimkan dulu ke server, di mana di server ini akan dilakukan validasi. Apakah respon tersebut melakukan request berupa request gambar kah atau request musik kah atau tidak. Nah, apabila melakukan request, maka si server ini akan meminta ke database berupa objek yang isinya ada URL sumber dari media yang diminta seperti musik ataupun gambar. Dan apabila tidak berupa request, maka respon tersebut akan langsung dikembalikan sebagai text message. Kemudian respon yang dikeluarkan dari server tersebut akan diolah kembali di klien sesuai dengan
tipe message-nya. Apabila picture maka akan di-generate sebagai message picture. Apabila message berupa musik akan ditampilkan sebagai message audio, dan apabila message tetap berupa teks akan ditampilkan berupa text message. Seperti itu. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi yang kami buat selama 5 hari. Pertama-tama, user akan diarahkan ke bagian landing page dan kemudian akan diarahkan ke login page untuk proses autentikasi. Setelah autentikasi berjalan dengan lancar, maka user akan diarahkan ke bagian 7 icon di BTS untuk diajak chat. Nah, untuk kali ini, kita akan mengambil sampel Jungkook untuk diajak chat. Pada bagian chatbox ini, kita punya 3 fitur utama, yaitu adalah pengiriman bot dalam bentuk message, pengiriman chatbox dalam bentuk post a picture, atau yang biasa kita sebut dengan PUB, atau yang ketiga, kita sebut dengan play music. Nah, berikut adalah sampel contoh demo yang kita lakukan. Selain fitur-fitur tersebut, kita juga punya fitur logout, di mana logout tersebut akan men-trigger notifikasi jika aplikasi ini tidak dibuka dalam waktu yang kita tentukan. Berikut notifikasinya. Setelah notifikasi ada, kita bisa langsung membuka dan masuk ke bagian login page. Sekian presentasi dari demo kita. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tech-stack apa saja yang kami gunakan dalam membangun aplikasi ini. Untuk sisi backend, kami menggunakan Express.js sebagai framework-nya, PostgreSQL sebagai database-nya, ORM-nya kami menggunakan SQLite, untuk keperluan testing kami menggunakan Jest dan juga Supertest, hashing password kami menggunakan Bicrypt.js, untuk generate access token kami menggunakan JSON Web Token, dan untuk deployment server kami menggunakan Amazon Web Service. Dari sisi front-end-nya, untuk framework kami menggunakan React Native dan juga Expo sebagai konfigurasinya. Untuk styling kami menggunakan native base, state management-nya kami menggunakan Redux, untuk perpindahan antar screen ataupun page kami menggunakan React Navigation, untuk perantara antara klien dan juga server kami menggunakan Axios, dan Dialogflow kami gunakan sebagai AI untuk chatbot. Demikian presentasi dari tim kami. Jika dari para judges ataupun teman-teman ada yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih sebelumnya.